Game global, AFK di game Kiamat Zombie. Bab 526 kondisi pikirannya meledak. Melihat tindakan Fang Heng, hati Tan Suo menjadi kacau balau. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada rekannya dari federasi di sampingnya dengan suara rendah, "Hei, ada apa dengan Fang Heng?" "Saya tidak yakin tentang detailnya, tetapi saya menduga dia membawa barang khusus." Temannya, Li Shaoqiang, yang juga seorang pemain federasi, menyipitkan matanya dan berkata sambil berpikir, "Berdasarkan penilaianku, kemungkinan besar ini adalah hadiah terakhir yang diterima Fang Heng setelah menyelesaikan Distrik 8. Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa hadiah terakhir setelah menyelesaikan level itu sangat bagus. Itulah mengapa dia tiba-tiba memilih untuk datang ke asosiasi ahli nekromansi dan memilih untuk mempelajari nekromansi." Li Shaoqiang melanjutkan analisisnya, "Lihat, kecepatan dia menyerap jiwa jelas telah mencapai level 10 untuk nekromansi dasar. Orang biasa bahkan tidak akan mampu memasuki tahap dasar setelah 5 atau 6 tahun belajar. Bagaimana mungkin jika dia tidak memiliki alat atau keterampilan khusus?" Tan Suo menelan ludahnya, sedikit rasa pahit muncul di sudut mulutnya. Meskipun analisis serius Li Shaoqiang sebelumnya tidak pernah bisa diandalkan, kali ini, dia merasa bahwa analisis Li Shaoqiang sangat masuk akal. Berdasarkan penampilannya sebelumnya, dia seperti seorang pemula. Dia memanfaatkan kesempatan hari ini untuk meningkatkan kemampuannya dalam kitab orang mati. Li Shaoqiang menggertakkan giginya saat berbicara, tampak sangat tidak senang. "Kita benar-benar sial bertemu dengannya kali ini. Pokoknya, abaikan saja dia. Kita akan terus melatih kemampuan kita." "Oke." Tan Suo mengangguk lagi ketika mendengar itu. Hatinya kacau balau. Dunia ini sungguh tidak adil. Dia telah berlatih dengan susah payah selama 6 hingga 7 tahun sebelum akhirnya sedikit mengalami peningkatan dalam ilmu sihir nekromansi dasar. Bagaimana dengan yang lain? Hanya beberapa bulan singkat itu setara dengan beberapa tahun kerja keras dalam budidaya. Tan Suo menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi berusaha sekuat tenaga untuk membuang emosi kacau dalam pikirannya. Dia duduk kembali dan terus mengendalikan kitab orang mati untuk menyerap jiwa-jiwa tingkat tinggi. Sial, saat ia duduk dan hendak menyerap jiwa, Tan Suo menyadari ada sesuatu yang salah dan mengutuk dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Heng sekali lagi. Di bawah pengaruh pusaran jiwa kecil yang diciptakan oleh Fang Heng, banyak jiwa merah di aula ratapan merasakan bahaya dan menghindari Fang Heng dari kejauhan. Termasuk Tan Suo. 7 atau 8 ahli sihir necromancer yang dekat dengan Fang Heng terkena dampaknya. Tingkat kesulitan menangkap jiwa merah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sulit, Tan Suo hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Dia memutuskan untuk tidak lagi menatap Fang Heng. Dia akan berpura-pura bahwa Fang Heng tidak ada dan kembali fokus menyerap jiwa tersebut. Waktu berlalu menit demi menit. Tan Suo menyadari bahwa semakin lama semakin sulit untuk menangkap jiwa tingkat tinggi. Dari 1 menit di awal, lalu 2 menit kemudian, 3 menit kemudian. Dengan susah payah, dia menghabiskan hampir 10 menit secara bertahap membimbing jiwa tingkat tinggi ke dalam kitab orang mati. Melihat bahwa jiwa itu akan segera tersedot masuk. Apa yang sedang terjadi? Tan Suo mengerutkan kening. Jiwa yang setengah kakinya tersedot ke dalam kitab orang mati sebenarnya ditarik keluar dari kitab orang mati secara paksa dan terbang mundur. Mungkinkah itu Fang Heng lagi? Apakah dia tidak akan mengizinkan orang lain untuk berlatih? Pikiran Tan Suo meledak. Dia berhenti mengendalikan kitab orang mati dan berbalik untuk melihat posisi Fang Heng. Ini, Tan Suo tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu suatu hari nanti. Dia sangat terkejut hingga kehilangan pegangan pada kitab orang mati dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, kitab orang mati di tangan Fang Heng telah menciptakan pusaran jiwa berskala besar. Semua jiwa di sekitarnya tersedot ke dalam pusaran itu dengan gila-gilaan. Putih, biru, merah. Bahkan separuh dari jiwa merah yang baru saja diserap Tan Suo terpengaruh oleh pusaran jiwa yang dibentuk oleh tangan Fang Heng, secara paksa diambil oleh pusaran jiwa yang dikendalikan oleh Fang Heng. Yang membuat Tan Suo merasa lebih ketakutan adalah pusaran jiwa di tangan Fang Heng masih terus berakselerasi dan meluas. Tan Suo membuka mulutnya, tak mampu berbicara untuk waktu yang lama. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa dia bukanlah orang yang paling sengsara. 2 ahli sihir necromancer yang paling dekat dengan Fang Heng adalah pasangan yang paling menderita. Mereka telah terpengaruh oleh Fang Heng beberapa jam yang lalu.
Jiwa-jiwa di sekitar mereka semuanya tersedot ke dalam pusaran jiwa yang diciptakan oleh Fang Heng tanpa terkecuali. Para ahli sihir yang awalnya duduk di dekat Fang Heng terpaksa pindah tempat duduk. Sekitar 10 orang yang tersisa berdesakan di sudut lain dan menjauh dari Fang Heng. Mereka tampak lemah, menyedihkan, dan berkerumun bersama untuk menghangatkan diri. Salah satu dari mereka adalah rekannya dari Federasi, Li Shaoqiang. Melihat para ahli sihir lainnya juga tidak jauh lebih baik keadaannya, Tan Suo merasa sedikit lebih baik. Permainan ini benar-benar tidak bisa berlanjut. Tan Suo tersenyum getir dan mengakui kekalahan. Baiklah, kau hebat. Aku permisi dulu. Tan Suo berkata dengan pasrah dan penuh kesal. Dia mengambil kitab orang mati yang tergeletak di tanah dan berlari jauh dari Fang Heng untuk bergabung dengan para ahli sihir lainnya. Saat cahaya ungu itu perlahan padam, susunan sihir di aula itu pun perlahan berhenti berfungsi. Kekuatan pusaran yang terbentuk oleh kitab kematian milik Fang Heng langsung melemah. Kekuatan jiwa pun pulih dengan cepat. Jiwa-jiwa merah dan biru dengan cepat melepaskan diri dari kendali pusaran kitab kematian Fang Heng. Hanya jiwa-jiwa putih yang tidak bisa melepaskan diri dan masih tersedot ke dalam pusaran tersebut. Namun, kecepatan mereka tersedot ke dalam pusaran itu jelas melambat. Fang Heng merasakan bahwa kecepatan mereka tersedot ke dalam pusaran telah berkurang drastis, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Semuanya berakhir begitu cepat. 72 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Rasanya seperti baru sekitar 10 jam berlalu. Fang Heng mengerutkan bibirnya, tampak seolah-olah dia belum selesai berbicara. Tenggelam dalam kegembiraan akan keahliannya, Fang Heng jarang merasa waktu berlalu secepat ini. Pintu balai ratapan perlahan dibuka. Setelah terus-menerus bertani selama 72 jam, ditambah dengan pukulan mental berat dari Fang Heng, para ahli sihir lainnya berada dalam kondisi mental yang tidak baik. Mereka semua menundukkan kepala dan menyeret langkah berat mereka keluar dari aula ratapan. Berbeda dengan sorak-sorai dan tawa di akhir persidangan di balai ratapan, kali ini, semua orang terdiam. Tidak seorang pun berminat untuk mengatakan sepatah kata pun. Semangat Fang Heng masih cukup baik bahkan setelah 72 jam penyerapan jiwa terus-menerus. Sayang sekali, Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Akan sangat bagus jika dia diberi waktu 72 jam lagi. Setelah itu, tingkat penyerapan jiwanya akan semakin cepat, dan level kitab orang mati akan terus meningkat. Pada saat itu, diperkirakan dia akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan hingga 10.000 poin bakat. Sayang sekali, sayang sekali. Lagi pula, sebuah balai ratapan kecil sudah didirikan di penjara, jadi dia masih bisa terus mendapatkan poin bakat. Sekarang setelah kemampuan nekromansi dasarnya mencapai level 10, lebih baik untuk segera menanyakan tentang kemampuan memanggil jiwa dan menyelesaikan misi alur cerita utama Distrik 7. Sambil berpikir, Fang Heng mengikuti kerumunan keluar dari balai ratapan. Tuan Fang Heng, mohon tunggu sebentar. Di pintu, seorang petugas mengulurkan tangan untuk menghentikan Fang Heng. Tuan Fang Heng, Tuan Mo Yunxiao meminta saya untuk menyampaikan bahwa seorang tamu penting ingin bertemu dengan Anda. Beliau telah menunggu Anda selama sehari. Beliau sekarang bersama Tuan Mo Yunxiao di ruang resepsionis di lantai 4. Jika tidak keberatan, saya akan mengantar Anda menemui mereka sekarang. Apakah tidak apa-apa? Seorang tamu penting. Fang Heng mengerutkan kening dan merasa bingung. Dia mengenal terlalu sedikit orang di dunia ini. Baiklah, tolong antarkan saya ke sana. Terima kasih. Silakan ikuti saya. 527 situasi di Distrik 7. Dengan bimbingan pelayan, Fang Heng tiba di aula resepsi di lantai 4. Setelah membuka pintu, Fang Heng melihat wajah yang familiar namun sangat mengejutkan. Fang Heng, kita bertemu lagi. Pria parubaya yang duduk di sofa itu berdiri. Kita sudah punya janji temu terakhir kali. Saya ingin mencari kesempatan untuk bertemu denganmu lagi nanti, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Kami menghadapi masalah yang sangat sulit dan ingin bekerja sama dengan Anda. Aku mengetahui bahwa kau kebetulan berada di asosiasi ahli nekromansi. Sebagai bukti ketulusan, aku datang menemuimu secara pribadi. Wei Tao, orang yang bertanggung jawab atas kiamat zombie di Federasi. Pupil mata Fang Heng tiba-tiba menyempit. Dia sebenarnya datang mencarinya. Sambil berbicara, Wei Tao berjalan maju dan mengulurkan tangannya kepada Fang Heng dengan ramah. Senang bertemu denganmu. Saya Wei Tao. Fang Heng.
Fang Heng dan Wei Tao berjabat tangan, lalu keduanya duduk di sofa di sisi kiri dan kanan. Sungguh kebetulan, Fang Heng telah berlatih di sini beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi dalam permainan. Dia tidak sengaja menghindarimu. Mo Yun Xiao duduk di samping dan menjelaskan, aku khawatir ini bukan masalah kecil sampai kau datang ke sini secara pribadi. Biar ku tebak, apakah ini terkait dengan kiamat zombie di distrik 7? Ya, benar. Wei Tao mengangguk. Dunia luar juga telah membahas masalah ini, tetapi sebenarnya, bahaya yang dihadapi distrik 7 jauh lebih berbahaya daripada yang dikatakan dunia luar. Ini rahasia negara. Saya tidak akan melanjutkan percakapan ini. Mo Yun Xiao berdiri sambil berbicara, pandangannya beralih ke Fang Heng. Fang Heng, saya mungkin akan tetap di sini untuk berjejaring sebentar lagi. Jika Anda ingin pergi, silakan temui saya di lantai 3, lalu kita akan kembali bersama. Terima kasih, Paman Mo. Wei Tao tidak berniat menahan Mo Yun Xiao di sini. Baru setelah Mo Yun Xiao pergi, dia berkata dengan suara berat, Fang Heng, Federasi membutuhkan bantuanmu. Fang Heng memandang Wei Tao dengan curiga. Dia masih waspada terhadap Wei Tao. 4 hari yang lalu, Kou Huai meninggal dunia secara mendadak. Setelah menerima kabar tersebut, kami segera mengambil tindakan darurat. Di satu sisi, kami menyelidiki penyebab kematian Kou Huai. Di sisi lain, Komandan Sementara Distrik 7 yang baru mengambil alih tugas 3 jam setelah kematian Kou Huai. Namun yang tidak kami duga adalah Night Owl bertindak lebih cepat dari yang kami kira. Hanya dalam 12 jam, sebagian besar wilayah timur, termasuk 5 tempat penampungan super besar, telah diduduki oleh organisasi Night Owl. Fang Heng mengangkat alisnya. Dia agak terkejut dengan kekuatan tempur Night Owl. Itu tidak mungkin, kan? Bukankah Night Owl sangat lemah di distrik 7? Melihat kebingungan di wajah Fang Heng, Wei Tao menjelaskan, kami memiliki bukti kuat bahwa Kou Huai bersekongkol dengan organisasi Night Owl beberapa waktu sebelum dia meninggal. Berkat persetujuan rahasia Kou Huai, Night Owl dengan mudah menyusup ke sebagian besar tempat perlindungan di wilayah timur Federasi dalam waktu singkat, sehingga seluruh wilayah timur distrik 7 dihancurkan oleh Night Owl dalam waktu yang sangat singkat. Ya, mendengar itu, Fang Heng tiba-tiba mengerti. Astaga, setelah sekian lama, Kou Huai ternyata bersekongkol dengan Night Owl. Jadi, apakah mereka awalnya berencana untuk bergabung untuk menghadapinya? Itu sangat mungkin terjadi. Tapi bagaimana Kou Huai meninggal? Apakah dia dimanfaatkan oleh Night Owl lalu ditinggalkan setelah tidak lagi berguna? Membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Rasanya agak tragis. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Night Owl belum menyeberangi sungai, jadi bagaimana mungkin mereka membakar jembatan? Selain itu, dia meninggal pada malam dia diserang, tidak jauh dari tempatnya. Bagaimanapun ia memikirkannya, ia merasa itu aneh. Fang Heng mengusap pelipisnya, merasa otaknya tidak berfungsi dengan baik. Melihat hasilnya, saat ini sebagian besar wilayah timur distrik 7 telah diduduki oleh Night Owl. Maka, Federasi dan Night Owl pasti akan terlibat dalam pertarungan yang sengit. Bukankah dia akan punya lebih banyak waktu untuk mencari pengembangan diri? Meskipun penyebab masalah tersebut tidak dapat dijelaskan, hasilnya tampaknya baik. Sejenak, ekspresi Fang Heng berubah beberapa kali. Wei Tao tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Heng. Ekspresinya sangat serius, belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah poin utamanya. Wei Tao berkata-kata demi kata, sekitar seminggu yang lalu, Kou Huai secara diam-diam mengumpulkan sejumlah besar sumber daya biji kristal biru dan bahkan membangun 2 penstabil pemecah ruang. Tim investigasi percaya bahwa Kou Huai juga mulai bekerja sama dengan organisasi Night Owl pada saat itu. Apa? Perangkat penstabil teleportasi yang merobek ruang angkasa. Setelah mendengar istilah yang sudah dikenal itu, Fang Heng, yang tadinya merenung dengan gembira dalam hatinya, langsung bereaksi. Mereka ingin membangun lorong teleportasi waktu. Ya, Wei Tao mengangguk dan berkata, 2 hari yang lalu, lorong teleportasi waktu selesai dibangun di distrik 7. Sama seperti terakhir kali di distrik 5, distrik 7 diserang oleh vampir. Perbedaannya adalah distrik 7 baru-baru ini mengalami konflik besar-besaran dengan pasukan pemulung, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Saat Wei Tao berbicara, dia menatap Fang Heng, entah disengaja maupun tidak. Fang Heng juga melirik Wei dengan polos. Tao, dia berpikir,
kalian masih pemula, dan masih menyalahkan saya. Selain kematian mendadak Kou Huai dan serangan tak terduga Night Owl tanpa peringatan. Wei Tao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, vampir telah menyerbu distrik 7 selama 2 hari penuh. Ini merepotkan. Fang Heng merasa sakit kepala akan datang. Di antara 3 dunia permainan utama, dunia vampir adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur individu, diikuti oleh kiamat zombie, dan kiamat gurun adalah yang terakhir. Setelah menyelesaikan misi alur cerita utama distrik 8 dan mendapatkan peningkatan kemampuan, tubuh abadi, Fang Heng merasa sedikit sombong. Awalnya dia berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan fusi tubuh abadi dengan sang tirani, pergi ke distrik 7 untuk melawan federasi akan seperti seorang ayah yang berjuang melawan seorang putra. Oleh karena itu, sebelumnya Fang Heng tidak panik. Dia bahkan meluangkan waktu untuk datang dan mempelajari gelombang ilmu sihir kematian, untuk mempersiapkan diri menghadapi kebangkitan Hila. Namun kini, dengan kehadiran vampir, situasinya telah berubah drastis. Lagi pula, markas besar pasukan pemulungnya juga berada di wilayah timur. Segala hal lainnya baik-baik saja, tetapi Dr. Ding Min tidak boleh meninggal. Selain itu, pot kultivasi modifikasi bentuk Tyrant hasil fusi yang telah ia siapkan juga berada di wilayah timur. Fang Heng sedikit khawatir. Paling buruk, penambahan vampir mungkin akan memengaruhi misi alur cerita utama distrik 7. Mengingat dia telah menipu para vampir di distrik 5 terakhir kali. Dendam lama dan baru, dia mungkin harus pergi ke distrik 7 untuk melawan para vampir. Namun, Fang Heng dengan cepat memikirkan situasi saat ini dan samar-samar merasa bahwa masalah ini tampaknya tidak benar. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, lalu, apa langkah terbaru para vampir setelah mereka menyerbu distrik 7? Apa tujuan mereka memasuki distrik 7? Aku ingat bahwa harga untuk menyerang dunia dari dunia luar sangat tinggi, kan? Wei Tao menatap Fang Heng dengan sedikit rasa setuju di matanya. Situasi di distrik 7 sangat buruk. Para vampir telah menduduki sebagian besar wilayah timur distrik 7. Sejak kemarin sore, mereka mulai secara bertahap memperluas wilayahnya keluar. Federasi dan serikat pemain utama serta perusahaan game di distrik 7 telah membentuk aliansi untuk menghadapi ekspansi vampir, tetapi dampaknya masih sangat terbatas. Kita berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. 528 invasi. Nada suara Wei Tao terdengar berat. Dari 3 dunia apokaliptik awal, Federasi mengendalikan hampir seluruh dunia permainan Wastelen Apokalipse. Mereka memiliki sedikit keunggulan di dunia permainan zombie apokalipse. Di Vampire Apokalipse, karena beberapa alasan khusus, kemampuan federasi untuk mengendalikannya hampir tidak ada. Fang Heng tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah insiden ini terkait dengan invasi distrik 5 oleh orang-orang Night Owl? Ya, saya rasa itu ada hubungannya. Wei Tao menatap Fang Heng lagi. Dia mulai mengagumi ketajaman persepsi Fang Heng. Wei Tao menegakkan tubuhnya dan merendahkan suaranya. Pada pukul 2 siang kemarin, kiamat zombie di distrik 5 juga menunjukkan fluktuasi robekan ruang yang kuat. Vampir telah menerobos lorong waktu dan telah dipastikan bahwa mereka telah menyerbu distrik 5. Hingga pukul 10 pagi ini, 12 tempat perlindungan berukuran besar di distrik 5 federasi semuanya telah roboh. Berdasarkan beberapa informasi, kami telah sampai pada kesimpulan baru. Pada dasarnya kami dapat mengkonfirmasi bahwa lorong teleportasi di distrik 5 diciptakan oleh para vampir dengan mengandalkan alat perobek ruang skala besar di distrik 7 sebagai batu loncatan untuk menyelesaikan operasi penyerangan ke distrik 5. Mengenai tujuan perpindahan Night Owl, berdasarkan informasi yang kami miliki sejauh ini, saya pribadi menduga bahwa hal ini terkait dengan kemajuan kerajaan vampir. Pupil mata Fang Heng menyempit. Kemajuan kerajaan, benar sekali. Sama seperti dunia zombie kita, dunia vampir selalu mempertimbangkan kemajuan dunianya. Saya memiliki firasat yang sangat kuat bahwa serangkaian tindakan Night Owl baru-baru ini sejak awal server 8 semuanya terkait dengan kemajuan dunia vampir. Wei Tao berhenti sejenak saat berbicara, memberi Fang Heng waktu yang cukup untuk berpikir. Fang Heng menundukkan kepala dan mulai berpikir. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari invasi distrik 5 oleh para vampir tersebut berusaha mendapatkan beberapa material mineral khusus dari distrik 5. Qiu Yaokang telah menganalisis mineral ini sebelumnya. Mineral tersebut mengandung sebagian dari kekuatan spasial. Adapun cara untuk mengekstrak kekuatan ini, masih belum diketahui.
Mungkinkah bahan-bahan mineral ini meningkatkan kekuatan keseluruhan para vampir? Masih terlalu sedikit informasi yang tersedia untuk dianalisis. Fang Heng merasa otaknya tidak berfungsi dengan baik. Percuma saja berpikir terlalu banyak. Terlepas dari apa yang akan dilakukan Night Owl, tujuannya adalah kepemilikan akhir Distrik 7 dan misi alur cerita utama. Selain itu, dia juga telah dengan susah payah membangun pasukan pemulung, jadi dia sama sekali tidak bisa membiarkan Night Owl menghancurkannya. Namun, biarkan dia dan Night Owl berkelahi. Mengapa ia merasa seperti telah ditipu oleh rubah tua di depannya ini? Setelah berpikir sejenak, Fang Heng menggosok bahunya dan bertanya meskipun sudah tahu jawabannya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Wei Tao sangat lugas, dia berkata langsung, aku harap kau bisa menghancurkan sepenuhnya organisasi Night Owl di Distrik 7, melenyapkan lorong perobek ruang angkasa, dan menghancurkan operasi mereka secepat mungkin. Selain itu, akan lebih baik untuk mencari tahu apa sebenarnya yang direncanakan Night Owl. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Jalur teleportasi ke Distrik 7 hanya bisa dibuka oleh Distrik 8. Hanya ada sedikit hal yang bisa kami lakukan. Kerja sama itu bagus, tetapi apa manfaat yang bisa saya peroleh? Anda bisa mendapatkan semua dukungan federasi di Distrik 7, termasuk membantu Anda memperoleh kepemilikan akhir Distrik 7. Permintaan saya sangat sederhana, hancurkan rencana Night Owl dan dapatkan Distrik 7 yang damai. Mata Fang Heng tiba-tiba berbinar. Wei Tao tampaknya sangat murah hati dan memilih untuk memberikan Distrik 7. Fang Heng dengan cepat mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Dia baru saja meningkatkan level nekromansi dasarnya dan kepemilikan Distrik 7 sudah di depan matanya. Dia pasti harus pergi ke Distrik 7 kali ini. Menyingkirkan si pembuat onar, Night Owl, dari Distrik 7 juga merupakan hal yang sangat penting. Mampu memperoleh bantuan federasi tentu saja seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Namun, seberapa besar kepercayaan yang bisa dia berikan kepada penguasa dunia Distrik 1 dalam kiamat zombie ini? Kita bisa bekerja sama, tetapi saya punya permintaan. Saya membutuhkan orang-orang federasi untuk bekerja sama dengan saya dalam mengoordinasikan kekuatan federasi. Fang Heng berkata sambil berhenti sejenak, saya rasa Chen Yu cukup bagus. Tentu, saya akan mengaturnya. Chen Yu akan dipromosikan sementara menjadi komandan sementara Distrik 7. Dia akan segera menuju Distrik 7 untuk bekerja sama dengan Anda. Wei Tao mengangguk. Berdasarkan prinsip kepercayaan, dia langsung menyetujui permintaan Fang Heng. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Sepertinya Wei Tao cukup dapat diandalkan. Fang Heng, aku punya firasat buruk. Kejadian di Distrik 7 tidak sesederhana kelihatannya. Kamu juga harus berhati-hati. Ya, saya akan berhati-hati. Mereka meninggalkan balai ratapan. Para ahli sihir itu menundukkan kepala dan kembali ke kamar masing-masing dengan linglung. Pada tahap terakhir, pusaran penyerapan jiwa yang dibentuk oleh Fang Heng menggunakan kitab orang mati terlalu mengejutkan. Pusaran jiwa itu sebenarnya tidak terlalu memengaruhi kultivasi mereka. Lagi pula, pusaran itu baru terbentuk beberapa jam terakhir, tetapi memiliki dampak psikologis yang sangat besar bagi mereka. Tan Suo tak kuasa menahan desahannya. Perbedaan antar manusia terlalu besar. Dia bahkan ragu apakah menghabiskan lebih dari 10 tahun di jalan ilmu sihir necromancy adalah pilihan yang tepat. Setelah meninggalkan aula, pikiran Tan Suo dipenuhi dengan urusan Fang Heng. Setelah mempertimbangkannya, Tan Suo siap pergi dan berbicara dengan instruktur ilmu sihir Diki dan memintanya untuk membimbingnya ke arah yang seharusnya dia tuju. Instruktur Diki. Di kantor, Diki sedang membaca buku. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat orang itu dan sedikit mengerutkan kening. Tan Suo tampak berantakan, matanya cekung dan bibirnya pecah-pecah. Dia terlihat sangat lesu seolah-olah begadang selama beberapa malam. Diki memiliki kesan yang sangat baik terhadap anak magang ini. Dia adalah seorang pemuda yang bekerja sangat keras dan layak untuk dibina. Dia pernah melihat Tan Suo begadang semalaman untuk berlatih meditasi lebih dari sekali. Sulit membayangkan kemunduran seperti apa yang menyebabkan Tan Suo menjadi seperti ini. Sepertinya Anda mengalami beberapa masalah. Diki meletakkan buku di tangannya dan memutuskan untuk memberi nasihat yang tepat kepada junior ini. Tan Suo, jalan ilmu sihir necromancy penuh dengan rintangan. Apapun yang terjadi, aku tidak menyarankanmu untuk menyerah begitu saja. Ceritakan kebingunganmu padaku dan lihat apakah aku bisa memberimu sedikit bantuan.
Terima kasih, Instruktur Diki. Suara Tan Suo sedikit serak dan mulutnya dipenuhi kepahitan. Instruktur, saya merasa mungkin saya tidak cocok untuk mempelajari ilmu sihir necromancy. Mengapa kamu mengatakan itu? Tan Suo mengejek dirinya sendiri. Di hadapan para talenta, saya merasa kerja keras saya sangat menggelikan. Memang, bakat tidak bisa dipaksakan. Diki setuju, dia mengangguk dan berkata, tapi untuk ilmu sihir, kita punya cukup waktu. Waktu bisa menebus banyak hal. Kita semua mengejar tujuan abadi itu dalam hidup kita yang panjang. Jika kita berjalan terlalu cepat, fondasi kita tidak akan kokoh, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati pemandangan di sepanjang jalan, bukan? Benarkah begitu? Sosok Fang Heng muncul dalam benak Tan Suo. Dia berpikir, aku tidak ingin melihat pemandangan di sepanjang jalan. Orang lain bisa terbang, aku hanya bisa merangkak di tanah. Apa artinya ini? 529 bertahan hingga akhir. Tan Suo menghela napas panjang dalam hatinya. Tapi, Bu Guru, saya berjalan terlalu lambat. Sekalipun saya menghabiskan seluruh hidup saya mungkin tidak akan bisa berjalan sejauh orang lain dalam setahun. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Meskipun ada kesenjangan bakat, kerja keras dapat menutupinya. Benarkah? Tapi, Fang Heng tadi ada di balai ratapan. Tan Suo tampak bingung saat menceritakan kembali semua yang telah dilihatnya di aula orang mati. Apa yang kau katakan? Pusaran jiwa. Fang Heng menciptakan pusaran jiwa. Setelah mendengarkan seluruh cerita Tan Suo, Diki awalnya terkejut, lalu mengerutkan kening. Diki merasa terkejut sekaligus ragu. Dia memastikan lagi dengan Tan Suo, kau bilang Fang Heng menggunakan kitab orang mati untuk berhasil menciptakan pusaran jiwa. Ya, Bu Guru, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menurut Bu Guru, apa yang harus saya lakukan? Tan Suo menatap Diki dengan penuh kerinduan, berharap menemukan motivasi dan jawaban dari Diki untuk terus melangkah maju. Namun, pikiran Diki sepenuhnya terfokus pada Fang Heng. Pusaran jiwa, itu adalah pusaran jiwa. Bahkan ahli sihir tingkat menengah pun akan kesulitan mencapai level pusaran jiwa. Diki ingat dengan jelas bahwa hanya 4 hari yang lalu, dialah yang secara pribadi mengajari Fang Heng keterampilan nekromansi dasar. Ini berarti bahwa dalam rentang waktu hanya 4 hari, Fang Heng telah meningkatkan kemampuan nekromansi dasarnya ke tingkat maksimum, dan dia bahkan mampu menggunakan kitab orang mati untuk memadatkan pusaran jiwa. Sungguh bakat yang menakutkan. Diki tak mampu menahan kegembiraan yang meluap di hatinya dan senyum pun terukir di wajahnya. Bagus, itu hebat. Ilmu sihir mereka akhirnya bisa diteruskan oleh seseorang. Guru, melihat senyum Diki yang bijaksana dan penuh percaya diri, Tan Suo berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari seorang guru. Sepertinya gurunya pernah menghadapi masalah yang sama dengannya sebelumnya. Gurunya pasti mampu membimbingnya ke arah yang seharusnya ia tuju. Ya, Diki mengangguk ke arah Tan Suo. Kau benar, Tan Suo. Bakat adalah hal yang sangat penting. Kau mungkin tidak akan pernah bisa menyamai Fang Heng. Baiklah, Tan Suo mengangguk. Dia siap mendengar Diki mengucapkan kata, tetapi, dan isi pembicaraan selanjutnya. Menghadapi ketidakadilan Tuhan, kita hanya bisa memilih untuk berinisiatif membiasakan diri dengannya. Tan Suo, kamu perlu berpikir matang-matang. Jika kamu ingin berhenti, masih belum terlambat. Pikirkan baik-baik. Tiba-tiba aku teringat sebuah masalah penting yang perlu ditangani. Aku akan pergi sebentar. Setelah mengatakan itu, Diki berdiri dan meninggalkan sisi Tan Suo. Tan Suo berdiri terpaku di tempatnya, tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada, tetapi, dia mengira bahwa mentornya yang bijaksana akan memberinya jawaban. Siapa sangka dia akan dibujuk untuk pergi. Diki tidak punya waktu untuk mempedulikan perasaan Tan Suo saat ini. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah menggali sepotong emas yang berkilauan. Fang Heng dan Wei Taosang baru saja selesai membahas detail kerja sama antara Distrik 7 dan berjalan keluar dari ruang tamu bersama-sama. Chen Yu akan dipindahkan ke Distrik 7 dalam waktu 3 jam. Urusan-urusan lain di Distrik 7 akan dipercayakan kepada kamu dan Chen Yu. Aku berhutang budi padamu. Saat level kiamat zombie ditingkatkan, aku akan membalas budimu ini. Saat mereka berdua sedang berbicara, Diki berjalan ke arah mereka dari ujung jalan setapak yang lain. Wei Tao. Diki melihat Wei Tao dari Federasi sedang berbicara dengan Fang Heng dan dia langsung menjadi waspada.
Apa yang dibicarakan orang-orang dari federasi kepada Fang Heng? Dicky menghabiskan sebagian besar waktunya di asosiasi Necromancer. Selain mengajar beberapa murid, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan penelitian. Dia tidak tertarik dengan apa yang terjadi di luar, jadi wajar saja jika dia tidak tahu bahwa Fang Heng cukup populer akhir-akhir ini. Lemah, Wei Tao mengangguk kepada Dicky sebagai salam. Fang Heng adalah murid saya. Saya di sini untuk berbicara dengannya tentang sesuatu. Jantung Wei Tao berdebar kencang. Murid, apakah Dicky menerima siswa lain? Ia bisa mendengar sedikit nada peringatan dalam suara Wei Tao, jadi ia mengangguk dan berkata, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan di distrik 1. Kita akan bicara lagi lain kali. Melihat Wei Tao berjalan pergi, Dicky akhirnya berkata, Fang Heng, kau harus berhati-hati saat berurusan dengan orang-orang dari federasi. Oke. Fang Heng tidak mengerti perbedaan antara siswa dan magang. Dia juga penasaran mengapa Dicky mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap federasi. Hubungan di antara mereka tampaknya tidak begitu dekat. Dicky memandang Fang Heng dan mendapati wajahnya enak dipandang. Dia tersenyum dan bertanya, uji coba di balai ratapan telah selesai. Mari saya lihat bagaimana kemampuanmu. Terima kasih banyak. Fang Heng menekan keraguan di hatinya dan berterima kasih kepada Dicky. Ilmu sihir dasar telah ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Bagus, bagus, bagus. Fang Heng, kau memang memiliki potensi besar untuk mempelajari ilmu sihir necromancy. Dicky sangat gembira menerima konfirmasi dari Fang Heng. Keluarganya telah mengerahkan banyak upaya untuk mendirikan asosiasi ahli nekromansi di dunia ini. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk memperluas pengaruh nekromansi, dan di sisi lain, untuk menemukan orang-orang baru yang berpotensi. Hari ini, dia akhirnya menemukannya. Aku dengar dari Mo Yun Xiao bahwa kau masih berada di level dasar. Level menengah mana yang akan kau tuju? Aku akan meminta seseorang untuk menjemputmu di sana. Jika semuanya berjalan lancar, aku yakin kita akan dapat menyelesaikan peningkatan level nekromansi dasar dalam waktu seminggu. Saat itu, aku akan memikirkan cara untuk membantumu dengan cepat. Tuan Dicky, Fang Heng ragu sejenak dan menyela, terima kasih atas bantuanmu. Untuk saat ini aku tidak ingin bergabung dalam permainan tingkat menengah. Senyum Dicky membeku di wajahnya sejenak. Mengapa? Fang Heng memiliki bakat yang sangat tinggi dalam ilmu sihir necromancy. Secara teori, dia seharusnya mampu unggul dalam ilmu sihir necromancy. Apa salahnya bersembunyi dalam permainan anak-anak dan tidak keluar? Menyia-nyiakan bakat. Saya masih memiliki beberapa hal yang perlu diselesaikan di zombie apokalipse, dan saya belum memikirkan arah pengembangannya. Dicky bahkan lebih bingung. Bakatmu dalam ilmu sihir necromancy sangat luar biasa. Mempraktikkan necromancy adalah pilihan yang paling tepat. Ya, saya masih ingin menunggu dan melihat. Fang Heng merasa bahwa tanda gaib itu adalah kemampuan yang sangat hebat. Ditambah dengan bakat klon zombie tingkat SSS, efeknya bisa mencapai 1+1 lebih besar dari 10.000. Itu benar-benar terlalu berlebihan. Selama dia punya cukup waktu untuk meretas, tingkat bakatnya akan meningkat pesat. Oleh karena itu, dia harus melihat keterampilan apa yang ingin dia pelajari di masa depan. Dia tidak terburu-buru. Baiklah, bagi seorang jenius seperti Fang Heng, Dicky selalu mampu memberikan toleransi dan kesabaran yang maksimal. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, Dicky merasa bahwa Fang Heng adalah orang yang dipilih oleh ilmu sihir. Tidak lama lagi, ketika Fang Heng menemui jalan buntu saat mempelajari mata pelajaran akademis lainnya, dia akan segera kembali ke pelukan ilmu sihir necromancy. Oleh karena itu, Dicky merasa perlu menunjukkan kepada Fang Heng kekuatan ilmu sihir necromancy. Dicky tersenyum. Dia sudah memiliki rencana A, B, C, D, dan E yang sempurna di dalam hatinya. Lebih baik untuk pelan-pelan saja dulu. Dia tidak bisa terburu-buru untuk berhasil. Ketika saatnya tiba, itu akan memberikan efek sebaliknya. Ilmu sihir telah mengajarkan kepadanya salah satu hal yang paling jelas. Ia hanya bisa tertawa paling lepas ketika ia hidup sampai akhir. 530 guru. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Sebagai ahli sihir necromancer, kita semua memiliki umur panjang. Aku yakin kau akan berubah pikiran. Tapi jangan lupa, kau masih berhutang budi pada asosiasi necromancer. Tentu saja, saya ingat. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda beberapa hari terakhir ini.
Fang Heng sangat bersyukur atas pelatihan yang didapatnya di aula ratapan beberapa hari terakhir ini. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuan Diki, saya sudah meningkatkan kemampuan nekromansi dasar saya ke level 10. Bagaimana saya bisa memanggil jiwa orang mati melalui keterampilan pemanggilan jiwa? Panggil saja saya guru. Diki tersenyum pada Fang Heng. Fang Heng menatap Diki, menunggu dia melanjutkan. Namun, Diki tidak mengatakan apapun. Dia terus menatap Fang Heng sambil tersenyum. Fang Heng terdiam sejenak, seolah menyadari sesuatu, dia bertanya dengan ragu, guru. Ya, tidak buruk. Diki mengangguk puas. Dia memandang Fang Heng seolah-olah pria di hadapannya ini layak untuk diajari. Fang Heng berpikir dalam hati, apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin orang-orang yang mempelajari ilmu sihir hitam adalah guru yang lebih baik. Diki menjelaskan dengan sangat sabar, dalam keadaan normal, ada 3 syarat untuk mantra pemanggilan jiwa terarah. Obsesi orang mati, medium, dan benda yang digunakan orang mati sebelum meninggal. Dengan ketiga syarat ini, tingkat keberhasilan kebangkitan dapat ditingkatkan secara signifikan. Sedangkan untukmu, target yang perlu kau bangkitkan untuk misi ini sedikit berbeda. Kau sudah memiliki mayat orang mati. Pada intinya, kau bisa menggunakan kemampuan memanggil jiwa pada mayat tersebut. Petik 2. Jika kamu dapat menemukan obsesi orang mati, tingkat keberhasilan keterampilan memanggil jiwa juga dapat ditingkatkan. Sambil berbicara, Diki mengulurkan tangan dan menyentuh ruang di antara alis Fang Heng. Fang Heng merasakan pesan dari mantra itu ditransmisikan ke otaknya. Petunjuk, setelah pengajaran Diki, Anda telah mempelajari keterampilan memanggil jiwa. Kemampuan memanggil jiwa. Deskripsi kemampuan, memanggil jiwa orang yang telah meninggal. Jika jiwa tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, bentuk kehidupan dapat diaktifkan. Kekuatan bentuk kehidupan tersebut terkait dengan kekuatan tubuh, kekuatan jiwa, tingkat kemampuan memanggil jiwa, berbagai atribut pemain, dan lain-lain. Kemampuan ini tidak dapat ditingkatkan levelnya. Deskripsi kemampuan ini sangat tidak stabil. Harap gunakan dengan hati-hati. Deskripsi kemampuan ini harus digunakan bersamaan dengan kitab orang mati. Terima kasih. Fang Heng dengan cepat membaca sekilas petunjuk permainan dan diam-diam menghafal beberapa poin yang telah disebutkan Diki. Obsesi. Bagi Hila, putri dan kekasihnya seharusnya menjadi obsesi terbesarnya. Ada juga kutukan yang menimpa perusahaan meteorit. Sederhana. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng langsung menemukan jawabannya. Selama misi eksplorasi di Distrik 8, dia menemukan foto Hila bersama kekasih dan putrinya. Pada saat itu, dia akan membawa foto mereka kembali ke Distrik 7, dan itu akan dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan obsesi Hila. Setelah mengumpulkan semua sampel jaringan Hila, dia bisa membangkitkan Hila dan menyelesaikan misi tersembunyi terakhir. Semuanya sudah siap. Setelah sekian lama meninggalkan Distrik 7, sudah saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Pak Diki, apakah ada pondok berburu di sini? Bolehkah saya tinggal di sini sebentar? Diki menatap Fang Heng dan tersenyum tanpa menjawab. Fang Heng terdiam sejenak, lalu segera mengerti sesuatu dan bertanya, Guru. Diki sedang dalam suasana hati yang baik ketika mendengar Fang Heng memanggilnya seperti itu, dan senyum di wajahnya menjadi semakin lebar. Semakin lama Fang Heng tinggal di sini, semakin besar kemungkinan dia terpapar ilmu sihir necromancy. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Tentu saja, Fang Heng, kau adalah muridku. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Kau akan menerima pelayanan terbaik dari Asosiasi Ahli Sihir Hitam di sini. Kami akan menjamin keselamatanmu sepenuhnya. Tidak seorang pun dapat menculikmu dari Asosiasi Ahli Sihir Hitam. Terima kasih. Fang Heng merasa Diki aneh. Tidak ada seorang pun yang ingin merebutnya. Dengan bimbingan petugas, Fang Heng akhirnya memesan kamar pribadi di lantai 5. Dia kembali ke dunia game melalui kabin game di kamar pribadi tersebut. Dia muncul kembali di ruang bawah tanah penjara. Sebuah petunjuk permainan dengan cepat muncul di retina Fang Heng. Petunjuk, selama Anda offline, klon zombie Anda telah menyelesaikan segel jiwa * 21781. Anda telah memperoleh bakat nekromansi 21781. Keterampilan dasar nekromansi Anda telah ditingkatkan ke level 10. Silakan coba tingkatkan keterampilan dasar Anda.
Melihat sekeliling, ruangan ratapan seluas lapangan sepak bola itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang berdesakan. 100 klon zombie berdiri di tempat itu. Mereka terus melepaskan dan menyerap jiwa-jiwa, perlahan-lahan mendapatkan poin bakat nekromansi. Fang Heng menggerakkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan 20 kitab orang mati yang tersimpan di ranselnya. Kemudian dia melepaskan sekitar 20.000 jiwa yang tersimpan di dalam kitab orang mati satu persatu. Jumlah jiwa di dalam ruangan itu semakin padat. Fang Heng berdiri di tempatnya dan berpikir sejenak. Untuk memastikan tingkat keberhasilan membangkitkan jiwa hilang nantinya, lebih baik menyimpan klon zombie di sini untuk terus meningkatkan level bakat nekromansi. Lagi pula, dilihat dari ribuan jiwa yang disegel, poin bakat nekromansinya, yang hanya sedikit di atas 600, masih jauh dari batas atas. Selain itu, Distrik 8 sudah dikuasai olehnya. Distrik 8, yang masih dalam tahap awal, hampir tidak memiliki peluang untuk diserang oleh dunia luar. Dia memperkirakan bahwa dia mungkin harus melawan gelombang vampir lain ketika dia pergi ke Distrik 7. Dia sebaiknya membawa semua klon zombie tipe tempur ke Distrik 7. Dengan pemikiran itu, Fang Heng membagi 2/3 klon zombie tanaman merambat untuk bunuh diri di tempat. Kemudian, dia mengendalikan semua liker, bentuk Tyrant, dan bentuk gabungan Tyrant untuk bunuh diri bersama-sama. Dia mengumpulkan sebagian besar pasukannya dan menuju ke Distrik 7. Setelah buru-buru menyiapkan klon zombie untuk meretas, Fang Heng meninggalkan ruangan ratapan berskala kecil itu dengan tergesa-gesa. Begitu dia meninggalkan ruangan, Fang Heng segera menutup ruangan untuk mencegah jiwa-jiwa itu melarikan diri. Segera setelah itu, petunjuk berwarna merah menyegarkan prompt permainan. Petunjuk, Anda telah menerima komunikasi darurat dari radio bertahan hidup Asteris 17. Begitu banyak sekaligus, Fang Heng segera membuka radio darurat untuk memeriksa. Sebagian besar komunikasi darurat dikirim oleh Mo Jiawei dan Chen Yu. Semua itu terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Barulah kemudian Fang Heng menyadari bahwa selama periode waktu ini, Federasi dan Mo Jiawei telah menghubunginya secara intensif di dalam permainan. Sayangnya, dia tidak bisa menerimanya. Chat khusus yang dioleskan ke dinding saat dia berada di ruang ratapan juga telah menghambat kemampuan komunikasinya. Fang Heng menebak dalam hatinya. Dia segera mengirim pesan biasa kepada Mo Jiawei dan Chen Yu. Lucia telah berjaga di luar pintu ruangan. Dia merasa sedikit gelisah dan terus membayangkan kembali adegan setelah Fang Heng mengasingkan diri. Menurut saran Qiaoling, kencan adalah cara terbaik untuk memperbaiki hubungan mereka. Sekarang setelah kiamat berakhir, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan Fang Heng saat kencan. Itu hanya kesempatan sekali saja. Mendengar suara pintu terbuka, Lucia, yang sedang memikirkan sesuatu, terkejut. Melihat Fang Heng berjalan keluar ruangan, matanya berbinar. Fang Heng, apakah kau berhasil dalam kultivasimu? Kemajuannya tidak buruk. Aku tidak menyangka akan memakan waktu selama ini. Beberapa hari ini sangat berat bagimu. Apakah kamu lelah? Pergi dan istirahatlah. Selanjutnya bab 531 hasil penelitian.